di akhir zaman orang lari dari hukama dan ulama, maka Allah akan berikan bala musibah dengan apa? Rafa'allahu barakatan min kasbihim, diangkat berkah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkannya para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya jamaah rahimakumullah, dia akan diberikan wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita cintai ulama, doakan ulama supaya beroleh barokah. Demikian yang dapat saya sampaikan, barangkali ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, mumpung diberi kesempatan oleh Pak Ustadz ya. Silakan Ibu Dini. Ada? Ibu Padrin biasanya. Bu Agus ada? Pak Hartono ini kayaknya udah mikirin lebaran semua ini kayaknya. Kayaknya. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya pernah mendengar Ustaz bahwa kita itu kalau bisa setiap hari membaca surat Al-Ikhlas, itu pahalanya luar biasa. Allah Akbar. Jadi mudah-mudahan pagi ini juga pencerahan dari Pak Amin. Ustaz Amin. sampai sejauh mana kata-kata Ustaz yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadilah. Fadilahnya. Terima kasih. Surah Al-Ikhlas itu dari maknanya aja adalah ya kemurnian Allah. Jadi Al-Ikhlas maknanya kemurnian Allah. Artinya benar-benar memurnikan ya bahwa hanya Allahu ghayatuna. Tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca surah Al-Ikhlas ya 3 kali diantaranya dalam satu keterangan itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Ya, jadi memang Al-Ikhlas itu luar biasa. Bahkan ada keterangan barang siapa rumahnya dibacakan surah Al-Ikhlas tidak akan miskin selamanya. Makanya saya udah istiqomah Pak. Kalau masuk ke rumah bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau enggak ada assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Lalu masuk ke rumah baca surah Al-Ikhlas minimal 1 kali minimal. Ya, sampai selesai. Maka kata Nabi, orang yang membaca surah Al-Ikhlas di dalam rumahnya atau keluar rumah, maka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan jemaah rahimakumullah, ada suatu cerita ya riwayat bahwa ada seorang sahabat suka setiap sholat baca Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Demen banget sama Al-Ikhlas. Ada ya, jadi ada memang setiap kita ini ada Al-Qur'an surah yang disenangi nama kita. Gitu. Maka silakan baca. Tapi ya surah-surah yang lain tentunya harus kita sama-sama baca. Maka sahabat ini demen banget sama surah Al-Ikhlas. Maka nanya ke Rasulullah, ya Rasul, bolehkah aku senantiasa selalu mendawamkan baca surah Al-Ikhlas? Kata Nabi, boleh. Jadi itu keutamanya diantaranya. Bahkan jemaah rahimakumullah, Nabi sampaikan setiap menjelang tidur usahakan jangan pernah kita tinggal membaca surah Muawwidzatain dan surah Al-Ikhlas. Jadi mau tidur jemaah rahimakumullah disunahkan kita baca surah Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, akhir surah Al-Baqarah sekali, baru kita tiupkan di telapak tangan kita, diusapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka Allah Subhanahu wa taala dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya sampai bangun tidur akan dijauhkan daripada bala. Dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada hal yang negatif. Bahkan kalau seandainya ada seseorang akan menyerang kita, insya Allah kita sudah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita nggak ada umur, insya Allah kita sudah mengikuti rangkaian dalam ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pesan kepada putrinya, ya Fatimah, jangan kau tidur kecuali satu. Jangan kau tidur wahai Fatimah kecuali engkau satu menghatamkan Quran. Maka kata Fatimah, bagaimana menghatamin Quran? Lama ayah. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Lalu selanjutnya kata Rasulullah, Fatimah, jangan kau tidur sebelum kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua manusia hamba Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asal kau mendoakannya. Banyak wahai ayah. Kata Fatimah, itu kan banyak. Miliaran manusia, dengan cara apa? Doakan, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang mendoakan saudaranya, maka pahalanya sama dengan orang yang didoakan itu. Jadi jemaah itu yang Lalu selanjutnya, jangan kau tidur wahai putriku sebelum engkau bersolawat kepada semua nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala
Dengan cara apa wahai ayah? Cukup kau berselawat kepadaku, maka semua pahalanya sama dengan berselawat kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu kehebatan daripada surah Al-Ikhlas. Iya, sama-sama. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustaz lagi tren di masyarakat umum ya. Itu kan sekarang media medsos atau YouTube atau apa yang mengisi ceramah itu kan banyak orang. Iya betul. Nah, ini ada orang yang fanatik lah atau apalah gitu ya. Wah, kalau Ustaz yang ini dia palsu ya. Terus kalau dengar Ustaz yang ini sana mau terlalu radikal terlalu apalah gitu kan. Apakah kata-kata tidak menyukai salah satu ulama yang ada di YouTube tadi Ya. itu termasuk menjauhi ulama atau Ya. tidak? Baik, terima kasih. Jadi jemaah rahimakumullah, kita nyari ilmu itu kepada siapapun ustadznya. Kita nggak boleh fanatik kepada siapapun ustadz. Selama itu ada dasarnya Quran, hadis, ijma dan qiyas, maka itu kita harus dijadikan adalah ustadz ya, sebagai guru, mudarris. Maka silakan begitu. Tapi kalau memang mohon maaf, yang namanya khilafiyah pemahaman kadang berbeda. Kalau memang yang kita lihat ustadz itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan pemahamannya, maka tinggalkan, gitu kan? Karena memang dia juga versinya memiliki dasar hukum sendiri, pemahaman sendiri. Ya silakan tonton gitu kan ustadz itu dengan sepahaman sesuai dengan ustadznya. Nah kita yang tidak sepaham cukuplah uskut, diam saja, diam begitu. Jadi kita ambil maslahat buat diri kita ketika narasumber yang membicarakan itu artinya sesuai pemahaman dengan kita, sami'na wa ta'na. Kalau tidak ya biarkan mereka dengan pemahaman mereka. Itu lebih aman daripada kita menggibah, daripada kita mencibir. Karena yang namanya khilafiyah sampai hari kiamat itu tidak akan habis, tidak akan hilang. Ya itu memang sudah sunnatullah. Ada orang pemahamannya ya kan nggak usah kita kirim doa gitu kan. Kalau udah meninggal dunia 7 hari 40, 100 itu ngapain dan lain sebagainya, sia-sia amalannya tidak ada dasar. Ya udah kalau begitu kalimat itu kita nggak usah mencela ustadz itu, nggak usah, biarin aja. Mungkin versi ustadz itu seperti itu. Begitu, cari yang sepaham dengan kita. Atau ada ulama yang sepaham dengan kita, ada yang tidak sepaham dengan. Itu kita saling ta'ziman atau takriman ke ulama. Itu aja. Jadi tidak boleh kita mencela. Baik, selanjutnya. Yuk Bu, Ibu Kanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Pak Ustadz, adakah istighfar yang tidak diterima oleh Allah atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Ciri-cirinya orang seperti apa? Allah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Kalau kita berbicara masalah istighfar, ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dosa saya banyak. Apakah Allah mau menerima taubat saya? Dosa saya begitu banyak ya Rasulullah. Maka jemaah rahimahullah, Rasul pun diam karena nggak bisa menjawab mengenai tentang itu. Harus konsultasi, harus menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Rasulullah dekat dengan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu berdialoglah Rasulullah dengan malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ya Jibril, kalau seandainya ada umatku, dia sebelum meninggal dunia 1 tahun dia taubat, apakah taubatnya diterima? Wahai malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun lapor ke Allah. Kata Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sebulan sebelum meninggal dunia dia taubat, diterima sama Allah. Seminggu sebelum meninggal dunia dia taubat, diterima sama Allah. 1 hari dia sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala menyesal, dia minta ampun sama Allah dengan penuh harap yang sungguh-sungguh, yang tulus dan penuh keyakinan bahwa taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir hayatnya 1 jam sekalipun dia taubat kepada Allah, maka innahu kana ghafara, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang istighfar ada 3 cara.
Ada istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Ada istighfar yang sedang tadi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar yang panjang, sayyidul istighfar. Maka orang yang membaca sayyidul istighfar pagi hari lalu sore hari, insyaallah dapat jaminan dari Allah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istighfar itu cukup dengan astagfirullahaladzim. Lalu tandanya gimana Ustaz? Apakah orang istighfar tadi diterima atau ditolak? Kembali orang yang istighfarnya. Kalau orang yang istighfarnya tadi dia benar-benar mau ada perubahan, kan syaratnya ada 4 kan? Orang taubat itu yang pertama istighfar, yang kedua nyesel, yang ketiga berjanji tidak mengulangi, yang keempat istiqomah dalam kebaikan. Lalu gimana Ustaz? Tandanya orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya adalah dia gemar berbuat maksiat, tidak sesuai istighfarnya dengan amaliyahnya. Itulah orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masih ada? Cukup ya. Alhamdulillah. Baik, Bah. 3 aja, Bah. 3 aja. Ya, aturannya 3, Bah. Kalau yang keempat itu khusus WA aja ke Pak Ustaz. Tapi ada pengertiannya. Itu aja, terima kasih. Tahu Ibu Dini cuma pengen megang mikrofon seorang. Iya.